Pemirsa rumah tangga Omas ternyata tidak seberuntung karirnya di dunia entertainment. Diam-diam sudah lama adik mandra ini memendam bara dalam rumah tangganya. Puncak dari semua itu akhirnya terungkap minggu lalu. Karena tidak tahan menyimpan masalah rumah tangganya seorang diri, akhirnya Omas buka suara kepada media. Omas mengaku suaminya Madi pergi meninggalkan rumah ketika Omas mengetahui kalau sang suami suka menggoda wanita bernama Wiwit yang bekerja sebagai pembantu. Itulah kenyataan yang saya terima pada saat saya mengemban tugas. Jadi masa saya ini nggak bisa dibandingkan dengan Bang Ali Sadikin, Bang Noli, Pak Prapto, Pak Wiyogo, Pak Surya. Beda, setiap gubernur punya tantangan masing-masing. Tanya sama Bang Ali, ya. Yos, kamu ini gubernur paling sial katanya gitu. Kalau komentari saya, kenapa Bang? Ya kamu jadi gubernur pada saat yang tidak tepat katanya gitu kan. Tetapi dia ya lagi kayak begini keadaannya itu. Dia menjabat berapa tahun? 2 periode. Kan paling-paling mengalami mungkin satu apa dua presiden. Saya 4 presiden. Setelah terpilih, lalu apa rencana Sutioso ke depan dalam memimpin kota Jakarta ini? Jakarta ini harus bisa menjadi contoh provinsi lain termasuk nasional. Dan saya yakin bisa. Karena itu pintu akan saya buka kepada misalnya LSM-LSM yang bergerak di dalam anti korupsi dan lain sebagainya itu. Ayo kita awasi Gubernur Sutioso sampai pegawai yang terendah di dalam bekerja itu. Gitu. Langsung dikoreksi langsung. Saya akan beri keleluasan seperti itu. Dan tolong ini direspon sama masyarakat. Karena niatnya baik. Tidak mungkin saya ngomong tidak sungguh-sungguh KKN. Cuman tidak mudah. Tentulah tidak mudah bagi Sutioso dalam mewujudkan rencananya dalam memimpin kota Jakarta ini dalam situasi politik dan ekonomi seperti saat ini. Lalu bagaimana sang istri Setiorini Sutioso menanggapi terpilihnya sang suami kembali sebagai gubernur? Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tentunya Allah telah memberikan apa yang terjadi pada hari ini ada hal yang terbaik buat keluarga saya. Untuk ke depan tentunya sangat berat buat saya karena 5 tahun yang lalu pun saya sudah mengalami ya kerepotan ya di mana suami saya dihujat, diobok-obok terus ya sehingga membuat saya tuh harus benar-benar prihatin, sabar menghadapi kondisi ini. Dan untuk kedepannya tentunya akan lebih berat juga. Dan bagaimana pula dengan kedua putrinya, Yesi Riana dan Reni Yasnita? Kalau misalnya aku sendiri sih aku sebenarnya nggak pengen kalau misalnya kepilih lagi gitu ya. Soalnya percaya nggak sih aku 5 tahun ya. Jujur, benar aku jujur ya 5 tahun aku jadi anak gubernur nggak pernah lo ke PS bareng papa berdua gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau ke PS ngeliat anak lain gitu sama orang tuanya pergi ke PS tuh kayaknya ngiri banget gitu loh. Sementara aku ke Plaza Senayan. Karena aku pikir aduh papa kan udah kayaknya udah repot banget jadi benar-benar udah nggak ada waktu buat aku gitu. Aku aja kadang-kadang sehari belum tentu bisa ketemu papa loh. Semoga 5 tahun mendatang ini dengan terpilihnya Papa dan Bapak Fauji Bowo yang sebelum ini juga udah menjabat di Pemda, semoga Jakarta itu bisa menjadi lebih tertib, aman, lancar, seperti apa yang dicita-citakan masyarakat Jakarta. Kan dari pengalaman yang dulu itu Papa bisa melihat apa nih yang menjadi kekurangan-kekurangan 5 tahun kemarin, terus apa yang menjadi prioritas-prioritas masyarakat Jakarta sekarang ini gitu. Pemirsa, inilah berita memprihatinkan dari artis lawak Omas. Omas ditinggal pergi oleh suaminya Madi. Kabarnya Madi pergi bersama seorang wanita bernama Wiwit yang selama ini bekerja di rumah Omas. Pemirsa rumah tangga Omas ternyata tidak seberuntung karirnya di dunia entertainment. Diam-diam sudah lama adik mandra ini memendam bara dalam rumah tangganya. Puncak dari semua itu akhirnya terungkap minggu lalu. Karena tidak tahan menyimpan masalah rumah tangganya seorang diri, akhirnya Omas buka suara kepada media. Omas mengaku suaminya Madi pergi meninggalkan rumah ketika Omas mengetahui kalau sang suami suka menggoda wanita bernama Wiwit yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Omas. Menurut Omas, ia sudah mengetahui lama kebiasaan buruk Madi yang memang suka mengganggu wanita. Dari tahun 96, dia tuh anaknya begitu, saya tutupin. Bahkan sampai keluarga saya, emak saya nggak tahu. Saya sebenarnya juga kasihan. Tapi yang dikesahin nggak tahu diri.
Ya orang sebejat-bejatnya orang pasti ada sadarnya, pasti ada insafnya. Kita tunggu tuh. Saya pribadi saya tunggu insafnya dia kapan. Sekali waktu rumah yang sono saya maafin, 2 kali saya maafin, 3 kali saya maafin. Kok maafin saya nggak pengen main. Ini kasusnya mau pembantu mulu, jadi gue muak tau nggak? Gue dianggap pager di situ. Yang diketahui Omas, seberapa sering ia mengetahui Madi menggoda Wiwit? Setiap hari itu begitu. Nggak habis pikir kok nggak dapat pembantu. Kasar katanya kenapa lu nggak jajan di tempat luar? Jangan macem-macem di dalam sendiri, kandang sendiri, malu dong. Menurut Omas, Wiwit bukanlah satu-satunya korban Madi. Sebelumnya Omas sempat berganti-ganti pembantu karena tidak tahan dengan perbuatan Madi. Tapi sejauh itu, Omas tetap berusaha menutupi aib sang suami. Namun ketika itu menimpa Wiwit, Omas tidak dapat menahan diri. Saya nggak mau ada korban lagi. Sebab semua pembantu sekarang saya udah berhentiin. Kasihan, si Wiwit itu anak yatim piatu. Nah, saya ketitipan, saya sedih. Ketitipan anak yatim piatu kok digituin. Itu yang saya nggak sudi. Saya merasa diri saya, kalau saya sampai digituin, nauzubillah min dzalik. Dia nyari duit, kerja sama kita, kok digituin. Dia nganggap, dia padahal di keluarganya dia anggap apa? Anggaplah orang tua sendiri. Kok orang tua sendiri begitu? Mau dimakan, nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana Madi menanggapi pernyataan istrinya Omas? Benarkah ia suka mengganggu Wiwit pembantu rumah tangganya? Itu cuma salah paham aja kalau anggapan saya. Karena kejadiannya pada saat itu saya buka pintu kamar mandi, kebetulan ada pembantu yang sedang mandi. Nah, saya pikir itu kejadian itu nggak panjang gitu kan. Nggak taunya si pembantu ini cari muka, dia ngadu, Bu, Bapak katanya kalau saya mandi suka buka pintu kamar mandi gitu. Nah kan akhirnya kan istri saya marah gitu. Karena memang saya akuin istri saya tuh gede cemburu ya. Ya barangkali dia cinta kali sama saya, sayang gitu. Makanya dia gede cemburu sama saya. Selain Wiwit, menurut Omas, Madi memang memiliki kebiasaan suka mengganggu pembantu rumah tangganya. Gak ada. Saya yang namanya sampai ya saya berani ngomong ya. Apa ya? Kalau memang saya mau selingkuh kenapa sih sama pembantu yang istilahnya satu rumah? Dengan orang lain aja, orang luar saja yang biar istri saya nggak tahu. Justru kalau memang sama pembantu kan otomatis satu rumah, pasti kan ketahuan kan. Menurut Madi, apakah sebagai istri Omas kurang memberi perhatian yang baik kepadanya sebagai suami? Memang kayaknya begitu, kurang perhatian. Makanya kok hal sekecil ini kok dibesar-besarin? Apa memang dia udah bosan sama saya? Bagaimana pula dengan Omas? Sebagai istri, apakah ia menyadari kekurangannya sehingga membuat suaminya kerap berpaling pada wanita lain? Saya melayani laki dengan semampu saya. Dan dia pun saya juga bisa takar mampunya dia semana. Menurut kagak puas sebenarnya saya yang kagak puas. Faktor usia jauh. Tapi saya menerima apa adanya. Karena dia jelek-jelek laki saya. Dan saya gak berusaha untuk macem-macem. Itu yang saya pegang. Jelek-jelek punya sendiri. Nah istrinya begitu. Cakep punya orang buat apa? Lagi ini sistemnya ini kan unsurnya pernikahan. Kita jaga hati-hati. Kalau bukan kita siapa yang jaga? Keharmonisan rumah tangga. Kini Omas dan Madi sudah tidak serumah lagi. Beberapa bulan lalu Madi pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan Omas dan anak-anaknya. Kabarnya Omas dan Madi akan memilih jalan perceraian untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya. Maunya saya begitu. Sebab saya udah gak bisa lagi. Ibarat udah bengkok gak bisa dilempengin lagi saya. Kalau memang dia mau menceraikan saya silahkan. Nah kira-kira wajar nggak, sesuai apa enggak kesalahan saya dengan hukuman cerai? Apakah itu berarti Omas tidak dapat lagi memaafkan suaminya itu? Maafin sih boleh-boleh aja, yang namanya manusia ya. Orang sedari dulu saya udah maafin. Setiap bikin salah saya maafin. Setiap bikin salah gua maafin. Bahkan dia habis buntingin orang aja saya maafin. Bahkan dia bawa sial aja sampai 4 bulan saya nggak punya pencarian saya maafin. Emang tanggung jawab saya sebagai istri, kita bareng-bareng. Ada rezeki kagak ada rezeki kita sama-sama. Prinsip saya kan begitu. Lah kenapa kok kebaikan saya dimanfaatin dengan kebejadannya? Ya ujubillah min dzalik, tolong dong kesianin. Bini nyari duit, sungsang-sunggul ngidupin keluarga, kok dimanfaatin begitu?
bertobat terusin. Jangan lantaran mau kembali saya baru tobat. Nggak ada. Saya minta dia nggak kembali sama saya juga tobat.